Artinya apa? Kita ambil pelajaran dari kisah ini. Ternyata Allah pun mencacatkan buta matanya itu dengan hikmah yang luar biasa, gitu kan? Hikmah luar biasa. Jadi kadang-kadang kita jangan menganggap dengan kita normal berarti kita lebih baik daripada orang cacat, belum tentu, akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau laki-laki sholat wajibnya lebih banyak di rumah daripada berjamaah di masjid, apakah berdosa? Ini bab sholat ini. Ini bab sholat, tanya masalah qadha dan qadar. Dan apakah berdosa dan apakah sholat wajib di rumah tetap ada dapat pahala? Lebih besar dosa tidak berjamaah atau lebih besar pahala sholat di rumah? Jadi memang ini khilaf di antara ulama. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat ditekankan. Kalau tidak ada udzur maka harus ke masjid, gitu loh. Cuma Imam Syafi'i tidak mengatakan berdosa, nggak dikatakan berdosa. Ini pendapat beliau, berpegang pada hadis riwayat Imam Ahmad yang berbunyi, sholat seseorang di antara kalian di pasar ya dan di rumahnya dibandingkan sholat di masjidnya, perbandingannya 25 kali lipat. Jadi Imam Syafi'i mengatakan rahimahullah, di sini Nabi SAW hanya membedakan kadar pahalanya. Menurut beliau pada saat itu memang masih sangat terbatas sekali buku-buku, gitu kan. Imam Syafi'i tinggal di Mesir, sementara imam-imam yang memang madhab yang lain seperti Imam Abu Hanifah sudah meninggal sebelum beliau. Sebab Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir tahun itu. Dan kata para ulama, imam-imam yang makin dekat dengan sahabat dan tabi'in itu sebenarnya makin dekat dengan kebenaran, lebih dekat dengan kebenaran. Karena mereka lebih dekat dengan generasi yang menerima wahyu, ya. Beda antara kita sekarang dengan orang-orang yang hidup tahun berapa yang dekat dengan para sahabat, kan beda tentunya. Artinya di sini bedanya ini karena mereka ya, lebih dekat, ya, lebih faham. Tapi bukan berarti mereka benar semua, tidak. Kalau kita temukan dalil sekarang memang lebih kuat, ya kita wajar untuk mengikutinya, kan gitu. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijriah, Imam Syafi'i sempat belajar dengan beliau, gitu kan. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah serta diikuti dengan muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad, gitu kan, yang terkenal dengan ahli hadis, mengatakan sholat berjamaah di masjid wajib bagi laki-laki kecuali punya udzur syar'i. Artinya kalau tidak sholat berjamaah di masjid dosa. Mereka berpegang pada hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Muslim. Saya pengen sekali, kata Nabi, ada yang menggantikan saya menjadi imam, kemudian diiqamahkan salat, lalu ada yang gantikan saya jadi imam, kemudian saya membawa kayu bakar dan membakar rumah-rumah laki-laki yang tidak pergi sholat berjamaah di masjid. Setiap dalil syar'i, dalil agama yang diikuti dengan ancaman yang tegas, dilaknat, Allah murka, masuk neraka, gitu kan. Seperti ini Nabi bilang saya akan bakar rumahnya, itu berarti dosa besar, kan gitu. Itu berarti dosa besar. Makanya jumhur ulama mengatakan dosa besar kalau dia tidak sholat tanpa udzur, ya, ke masjid. Tentu saja kita di sini tidak memaksakan pendapat, tapi kalau saya pribadi, Allahu alam, saya menyarankan agar sholat di masjid, hanya ke masjid, hitungan menit, dapat pahala. Setiap ke masjid dapat satu istana di surga, bukan di Menteng. Ini bukan di Kemang, bukan apartemen di Kalibata City. Kita dikasih satu tingkat apartemen, 10 apartemen aja sudah bangganya luar biasa. Dikasih istana di surga, hanya ke masjid, turun sebentar, kunci apartemennya, turun sebentar ke sini. Habis sholat kembali lagi, makan, minum, tidur, silakan. Dapat satu istana di surga. Pulang, nih, turun dari sana, turun sini, istana. Balik lagi ke sana, istana lagi. Ngapain nggak sholat di masjid coba? Kan gitu. Belum lagi pahalanya, 25 kali lipat, 27 derajat. Kata Nabi SAW, ya, sholat sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah perbandingan 27 derajat. Kata Abdullah bin Abbas, 1 derajat ke derajat di atasnya yang 27 itu jaraknya 500 tahun. Artinya apa? Sholat sendiri dengan berjamaah bedanya 12.000 tahun. Derajatnya di surga ini. Ngapain? Hanya kena malas melangkah ke masjid, kecuali memang antum sakit, ya lain ada udzur, ya. Dan luar biasanya nih, ada hadis yang lebih mulia. Saya selalu ngiming-ngimingkan diri saya, ya, selalu
ngiang-ngiangkan dalam benak saya hadis ini gitu. Kata Nabi SAW, siapa yang terbiasa melakukan sebuah perbuatan pada saat dia lagi dalam keadaan sehat, lagi dalam kayak gini nih, kita hadir majelis ilmu, kalau puasa Senin Kamis, sholat berjamaah di masjid, maka Allah akan memberikan dia pahala ibadah itu pada saat dia ada uzur. Misal tiba-tiba orang gila, selama dia belum meninggal pahala sholat jamaahnya ada terus tuh, pahala puasa Senin Kamis terus jalan. Musafir tetap dapat, walaupun dia tidak puasa Senin Kamis, dapat pahala Senin Kamis karena dia biasa mengerjakan pada saat dia lagi tenang. Enak sekali itu. Kalau kita di kantor, gitu kan, ini biasanya kalau teman-teman dikasih contoh kantor dan gaji cepat paham gitu. Jadi kalau kita di kantor, kata atasan kita, pokoknya kalau kamu kerjakan pekerjaan ini misalnya, gitu kan, berapa hari saja, walaupun nanti kamu cuti, kamu libur, gaji kamu, bonus kau semua saya kasih. Pasti orang akan berlumba-lumba gitu kan. Jadi sholat di masjid, ngapain sholat? Ya, tapi kita tidak mengatakan itu dosa ya. Karena masih ada pendapat Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahwasanya itu sunnah muakkadah. Tentu saja lebih besar pahalanya. Tadi pertanyaannya, mana lebih besar pahalanya? Itu lebih besar pahala orang sholat di masjid. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW, ada seseorang yang sudah melakukan amalan ahli surga dan jarak ke surga sudah dekat, namun jika Allah menetapkan di neraka maka akan masuk neraka. Berarti surga neraka ditetapkan Allah. Bagaimana letak keadilannya? Jadi hadisnya begini bunyinya. Ini terima kasih penanyanya ya. Ini masalah takdir, bagus nih. Kalau saya punya hadiah sudah saya kasih hadiah lagi nggak bawa. Jadi hadisnya berbunyi begini. Ada orang melakukan perbuatan ahli surga sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali sejengkal saja. Lalu dia melakukan perbuatan yang berhubungan takdir Allah. Di sini makna sabakah, dia didahului dengan perbuatan yang dia lakukan. Maksudnya dia memilih perbuatan yang bisa membawa ke dalam neraka, gitu kan? Maka dengan perbuatan yang satu itu, perbuatan neraka tadi, membuat dia masuk neraka dulu. Tetap masuk surga nanti. Tapi karena dia berbuat nih banyak amal soleh, terakhir sebelum dia meninggal, subhanallah, ikhtiar dia sendiri, dia berzina misalnya. Terus rubuh hotelnya, mati. Yang tadinya dia sudah sholat, sudah jaga ibadah, tapi pada saat itu tergoda dilakukan. Dia mati dengan berbuat dosa besar kan? Maka masuk neraka gara-gara itu. Kata Nabi SAW sebaliknya. Seseorang di antara kalian berbuat perbuatan ahli neraka, dosa sampai tidak ada antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal. Kemudian lewat takdirnya Allah, artinya dia memilih takdirnya Allah, perbuatan ahli surga. Perbuatan ahli surga. Misal taubat nasuha. Gitu kan? Kemudian dia mati, maka dia masuk surga. Pastilah masuk surga dia taubat. Gitu kan? Orang tidak pernah sujud. Saya pernah ceritakan kisahnya tentang Khuwairik, ya, kalau tidak salah namanya, seorang Yahudi yang masuk Islam hari Sabtu pagi tahun 3 Hijriah. Itu pas hari perang Uhud terjadi. Waktu mendengar ya, peperangan akan terjadi, dia pun akhirnya memanggil orang-orang Yahudi, mengatakan, "Hai Yahudi, kalian tahu nih Nabi nih, sudah dalam kitab kalian Taurat, dan dia sedang memanggil kita berjihad di jalan Allah. Kalau kalian tidak mau beriman, tetap ada dalam kitab Taurat, kita harus mendukung kalau orang membela jalannya Allah. Berarti kan harus ikut nih." Kata orang-orang Yahudi apa? "Ini hari Sabtu, kami nggak mau ikut-ikut, Sabtu tuh nggak boleh berperang." Alasan, gitu kan? Maka dia pun pulang, dia pun pergi ke nama Nabi SAW, dia syahadat, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mau ikut perang." Kata Nabi SAW, "Silakan." Itu di waktu duha. Waktu duha. Kita jam 8 pagi, jam 9 pagi. Berangkatlah pasukan. Uhud ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ini ibaratnya kota Madinah, Uhud itu cuma di sini. Kalau dari Masjid Nabawi ke Uhud itu cuma 3 km kurang lebih jaraknya. Dekat sekali. Dulu, ini Madinah, di sini ada pintu gerbang, ini Uhud. Jadi, sebenarnya Uhud sekarang masuk Madinah ya, masuk dalam kota Madinah. Cuman dulu ada benteng untuk pemukiman masyarakat, Uhud di luar benteng itu. Karena kalau untuk buat bentengnya Uhud itu kan besar sekali. Maka tidak masuk dalam kotanya. Nah, keluarlah pasukan Nabi SAW ke Gunung Uhud ini untuk melawan orang-orang Quraisy. Subhanallah,
baru saja berkecamuk perang, si Khuwailid ini terbunuh, mati syahid. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau lihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun di umur hidupnya, ini orangnya. Syahadat, perbuatan akhirnya perbuatan ahli surga. Ini yang dimaksud hadisnya. Jadi maksud ini bukan berarti di sini dikatakan lalu bagaimana letak keadilannya. Masalahnya pemahamannya terhadap hadis, gitu kan? Jadi maksud ini adalah perbuatan dia sendiri. Makanya kita harus peka menangkap sinyal Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sinyal Allah. Kalau kita mau berbuat perbuatan dosa, coba peka. Pasti kita rasa ada hambatan-hambatan tuh. Pasti ada kayak berat melakukan, ada halangan, ada yang lihat, gitu kan? Ada telepon, ada halangan hujan. Ada saja subhanallah halangan, gitu kan? Tidak bisa. Yang paling sering kata ulama itu sinyal agar seorang hamba tidak berbuat dosa, ketakutan. Selalu Allah kasih ketakutan. Ketakutan luar biasa, was-was. Nggak ada orang buat dosa itu berani, nggak ada. Pasti takut. Itu sinyal Allah. Tapi sayangnya dia kadang-kadang cengkal. Tetap aja dijalani sama dia. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada orang yang masuk neraka wala yahliku illal halik, kecuali orang yang dasarnya mau memang mencelakakan dirinya. Karena kita kalau tidak buat dosa itu, apa masalahnya? Orang kalau tidak ke karaoke, kalau tidak minum khamr, kalau tidak berzina, kenapa? Putus tangannya, buta matanya, nggak ada apa-apa, gitu kan? Nggak ada apa-apa. Pada sementara dia bisa lakukan hal-hal yang halal. Allahu a'lam, itu yang dimaksud. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Lauhil Mahfud. Pertanyaan pertama tadi? Berdoa sendiri adalah takdir ikhtiar. Berdoanya, perilaku berdoa. Allah siapkan fasilitas doa, tinggal kita mau lakukan atau tidak kan? Kalau kita lakukan berarti ikhtiar kita. Masalah ijabahnya ini mutlak, takdir mutlak, ijabahnya karena dari Allah. Nah nanti Allah terima atau tidak tergantung dari syarat-syarat. Kalau dia penuhi syarat pasti Allah terima. Karena kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, ud'u rabbakum mukinuna bil ijabah, fa inna Allah la yakbalu du'a min qalbil ghafil. Kalau kalian berdoa sama Tuhan kalian, ikuti dengan keyakinan penuh Tuhan kalian akan kabulkan. Karena Allah tidak terima doa dari hati yang lalai, gitu kan? Artinya ikhtiarnya berdoa, ijabahnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada doa. Dalam hadis yang lain dikatakan riwayat Imam Bukhari, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa kecuali Allah pasti ijabah. Hanya saja melalui dari 3 tahapan. Ada seorang ulama punya bahasa menarik sekali. Dia sempat bilang, saya lihat cuplikannya. Dia bilang, saudara-saudaraku muslimin, selama ini bukankah kita semuanya berdoa? Berapa miliar doa yang sudah naik ke langit? Di musim haji, di musim umrah, di Ramadan. Dalam hidup itu seorang muslim paling tidak dia pernah berdoa. Di mana semua doa-doa itu? Banyak orang yang belum melihat hasilnya. Maka beliau lalu menjelaskan hadis yang akan saya jelaskan sekarang. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun berdoa kecuali pasti diijabah sama Allah. Asal dia tidak tergesa-gesa, dia tidak meminta yang haram, dan dia seorang muslim. Ini syarat-syarat mutlaknya. Tentu diikuti dengan keikhlasan. Maka bisa saja Allah kasih langsung. Dia minta, ya Allah sembuhin, Allah sembuhin. Ya Allah mudahin, Allah mudahin. Ya Allah berikan rezeki, Allah bukain pintu rezeki. Tapi ingat, ada proses. Bapak misalnya yang bertanya ini, kalau Bapak lapar nih, terus Bapak berdoa sama Allah, ya Allah hilangin lapar saya. Hilang tiba-tiba? Ada proses. Kita makan, ada yang kasih makanan, mungkin kita masak, minimal ngunyah dulu, telan dulu, baru kemudian hilang laparnya. Capek, letih, ya Allah capek, letih, baik Allah hilangkan. Dengan cara tidur dulu, istirahat, nggak langsung hilang, spontanitas. Jadi ada proses, gitu kan? Nah ijabah dari Allah datang ada prosesnya, nggak spontanitas begitu, nggak seperti sulap-sulapan gitu. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, yusraf an husu, bisa dihilangkan musibah yang tadinya harus kena dia, hilang, nggak jadi kena. Kita nggak tahu nih, bisa saja mungkin ada
sesuatu memang yang akan orang niat jahat, orang niat buruk, Allah Subhanahu wa taala hilangkan musibah itu dengan doanya. Tapi ini tidak lepas dari takdir ya. Allah sudah tahu nih pada waktu itu nanti ada orang yang mau niat jahat sama dia, ada yang mau bakar ininya, ada yang mau curi barangnya, tapi Allah hilangkan karena Allah tahu pada saat itu dia sudah berdoa, misal seperti itu. Dan yang ketiga, Allah simpankan yang akan panen, dan dia akan panen dalam bentuk pahala yang banyak pada hari kiamat. Jadi tidak ada yang hilang, semua akan ada. Makanya dalam bab, kalau Bapak bisa ikutin di YouTube, ada ceramah saya di web ya, itu dahsyatnya doa. Di situ ada diantaranya saya banyak sebutin tuh masalah poin-poin, syarat-syaratnya, bagaimana datangnya doa dalam bentuk sinyal, bagaimana tahapannya, proses gitu kan. Jadi ada orang berdoa sama Allah SWT, Allah kasih, tapi bertahap Allah kasih itu. Misal minta dibukakan rezeki, dalam setahun berubah jenjang sosialnya gitu kan. Setahun dia baru punya ini, punya itu, punya, tapi ada prosesnya kan, dikasih bertahap. Dan ini hikmahnya agar manusia tetap kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahapan itu. Ada riwayat yang lain berbunyi, kata Nabi SAW, akan datang beberapa orang pada hari kiamat nanti diberikan pahala bergunung-gunung. Lalu mereka berkata kepada para malaikat yang memberikan, dari mana nih? Kami kayaknya nggak tahu pahala apa ini. Kata para malaikat, ini pahala doa-doa kalian yang belum kalian lihat ijabahnya di dunia. Maka pada saat itu mereka semuanya berharap kalau semua doa mereka di dunia belum dikasih di dunia, agar mereka panen dalam bentuk pahala. Jadi jangan pernah bosan berdoa, nggak masalah. Nah itu ibadah, terus ada pahalanya. Terus ada pahalanya. Kalau pertanyaan kedua masalah Lauhil Mahfuz, itu sebuah buku, kitab. Illa fi kitab, kata Allah. Memang kitab artinya memang buku Allah SWT, tapi kita tidak usah bayangkan seperti buku kita gitu. Karena di sisi Allah SWT ini berbeda semua. Seperti misalnya riwayat yang menjelaskan buku amal yang akan diterima oleh setiap hamba pada hari kiamat, buku amal kita sendiri seluas pandangan mata kita, setiap orang. Jadi bukan kita begini, seluas pandang mata. Bagaimana tidak? Bayangkan dari pertama kita jatuh dari rahim ibu kita, tangisan pertama, kedipan mata pertama, genggaman tangan pertama, tarikan nafas pertama, yang ke 1000, yang ke 100, sampai kita mati, sejarah lengkap ini ditulis semua. Semuanya ada. Lauhil Mahfuz menampung semuanya itu. Manusianya, jinnya, hewan-hewannya, perputaran langit dan bumi, semuanya. Makadir, itu luar biasa itu. Dan memang definisi atau berhubungan dengan definisi keimanan adalah meyakini semua apa yang Allah telah sampaikan dan Rasulnya Muhammad SAW, gitu kan, dengan mengikrarkannya dengan lisan, meyakininya dalam hati, dan mengaplikasikannya dalam anggota dewan sehari. Artinya gini, ada hikmah tidak ada hikmah, ya tetap kita yakini. Kalau ada hikmah itu pelengkapnya. Kita dalam Islam, bentuk keimanan kita pada sholat misalnya, Allah memerintahkan sholat 4 rakaat asar, ya sudah kita jalanin 4 rakaat sebagai orang yang patuh sebagai hamba. Nggak usah kita tanya kenapa Allah kasih 4 ya, kenapa nggak 3, kenapa duhur dan asar berdekatan sama-sama di waktu siang, coba Allah kasih 1 saja ya. Itu bukan kapasitas kita di situ. Kalau kita begitu berarti bukan orang yang beriman. Beriman itu sudah yakin, oh ini Allah sudah perintahin, terima langsung kerjain, gitu kan. Seperti itu. Jadi itu kitab ya Pak, yang luas, yang besar, dan memang belum ada riwayat yang menjelaskan tentang kadar besarnya, tapi tadi saya cari, saya dapatkan dari di benak saya itu hadis yang menjelaskan tentang buku kadar amal kita, seluas pandangan mata. Bayangkan kalau miliaran manusia, gitu kan. Sama juga dengan timbangan amal hari kiamat, itu besar sekali. Kata Nabi SAW, mizan, saya jelaskan beberapa teman yang lalu kan, itu mizan itu besar, timbangan amal hari kiamat itu. Punya lidah bisa menghardik orang yang salah, bisa memuji orang yang benar. Timbangan, bagaimana tuh timbangan? Kita nggak bisa bayangkan kan gitu. Sampai kata Nabi SAW, saking besarnya timbangan tersebut, ada nanti orang ditimbang amalnya, karena dia takut dosanya lebih berat, maka dia loncat ke dalam timbangan itu. Sementara pada saat itu, kata Nabi SAW, semua laki-laki kembali kepada poster Adam, 60 siku ke langit. 27,5 meter. Bagaimana berat badannya itu kira-kira? 27 meter. Ini loncat ke dalam timbangan, tapi kata Nabi SAW tidak
menambah sedikit pun dari bobot amalnya. Timbangan itu adil hari kiamat, tidak ada yang dia timbang kecuali amal saja. Contohnya. Ya. Ada lagi? Ya. Silakan yang baju hitam sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak Pak, kalau dia lahir takdir mutlak. Sesuatu yang dibawa dari lahir itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu. Gitu kan? Kalau hikmah banyak ulama sampaikan hikmah. Hikmah misalnya memang anak ini kalau lahir normal dia akan nyusahin orang tuanya. Diambil daripada kisah Khidir, gitu kan? Waktu bertemu dengan Musa alaihissalam, kemudian dibunuh anak kecil lagi jalan dibunuh oleh Khidir. Kata Musa AS, kenapa kau bunuh anak, tidak ada dosanya? Kata Khidir, jangan kau tanya sesuatu yang memang sebelum saya jelaskan. Tapi kita ringkas cerita adalah terakhirnya Khidir menceritakan, anak kecil tadi itu memang saya disuruh bunuh karena dia nanti kalau besar akan durhaka sama orang tuanya. Maka Allah ingin menyelamatkan anak ini dan menyelamatkan orang tuanya. Karena kalau anak ini mati sebelum balik masuk surga, orang tuanya juga selamat dari itu dan Allah akan gantikan anak yang saleh. Tapi ini hanya Nabi yang melakukannya. Garis bawahi hanya Nabi. Jangan keluar dari masjid sini bunuh anaknya orang ini. Ya. Ini hanya perilaku Nabi dan ini mukjizatnya Nabi Khidir. Ya, alhamdulillah saya sudah bahasa Indonesia sudah jelas. Nanti di bawah nama-nama saya lagi. Gitu. Jadi ini perlu diketahui. Ini contoh. Tapi kita bisa tarik benang merah dari situ, gitu kan? Bahwasanya memang ulama mengatakan diantara hikmah kalau ada orang lahir dalam kondisi cacat, Allah memang banyak hikmah. Diantara poin pertama, Allah SWT ingin menyelamatkan orang tuanya dari musibah yang ada. Kalau dia normal lebih berbahaya bagi dia. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Ada yang normal, ada yang sakit, ada yang gagah, ada yang jelek, ada yang putih, ada yang hitam. Keanekaragaman ini membuktikan keajaiban kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Artinya semua ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat orang tuanya. Dengan dia sabar misalnya, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala berikan dia kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang subhanallah begini loh, kalau hidup itu tidak dicoba, ada orang dicoba dengan anaknya lahir cacat, ada yang dianya cacat, ada yang nanti kalau rumah tangga pasangannya yang bermasalah, ada yang mertuanya cerewet, ada yang iparnya bermasalah, buka usaha bangkrut, kemudian buka lagi yang lain, cobaan demi cobaan datang, agar dia mendapatkan cobaan hidup, gitu kan? Jadi kita ini seperti film dalam kehidupan kita, gitu kan? Dalam kehidupan kita itu pasti akan ada suka dukanya, ada senangnya, ada sedihnya, variasi kehidupan. Tapi semua dinilai oleh Allah SWT kalau dia sabar. Ada kata kuncinya kan? Ini sabar nih passwordnya, selamat dari masalah itu. Nanti dapat pahala, nanti dapat begini. Jadi itu murni takdir Pak. Tapi kalau ada seorang misalnya anaknya, dia sengaja pada saat jalan, lagi pegang, ramai di pinggir jalan raya, anaknya dia pegang anaknya, terus kemudian dilepas sama dia. Terus anaknya lari misalnya, ditabrak. Nah, orang tuanya penyebabnya. Berhubungan dengan masalah ikhtiar di sini. Kan gitu. Semestinya dia bisa jaga kan gitu. Dia bisa jaga. Semestinya. Jadi kalau lahir jelas mutlak, kalau yang memang dia penyebab atau ada orang penyebabnya dia berarti ikhtiar. Gitu Pak ya. Anaknya kenapa? Ya berarti sudah ada ikhtiar ibunya. Yang saya faham tadi, luar cacat. Oh, kalau ini pertanyaan baru. Kalau ini saya baru faham sekarang. Kalau pada saat ibunya lagi hamil sengaja minum obat untuk supaya anaknya tidak lahir kemudian itu cacat, ya ibunya menjadi penyebab, ada ikhtiar ibunya. Tapi tetap masalah anak itu lahirnya masuk dalam takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ibunya minum racun, anaknya kena cacat, yaitu takdirnya Allah SWT ada terjadi, kan gitu penyebabnya. Lagi badai dia sengaja keluar, maka dia kena tenggelam misalnya, kan gitu. Jadi itu ikhtiar dia, si ibu yang berdosa, dia menanggung itu. Anak lahir, kalau kita bilang terus anak ini gimana ya, sudah,
masuk dalam penyebab dari ikhtiar ibunya, gitu kan? Penyebab dari ikhtiar ibunya, maka dia masuk dalam kehidupan dia, jalan kehidupan dia. Kita lihat subhanallah orang-orang anak-anak yang seperti ini, umumnya kalau masih dibiarkan dalam fitrah, tidak ada yang bisikin hal-hal yang buruk, misalnya kamu lihat orang lain tuh normal, kau sendiri enggak, lihat tuh gini, Tuhanmu tidak adil, tuh lain. Tapi kalau dibiarin normal, pasti semua anak-anak begini tuh jalani kehidupannya biasa. Asal dia tidak diolok-olok, dibiarin fitrah, dia jalan saja tuh, dia tidak ada masalah. Gitu kan? Apalagi semua ini sifatnya duniawi, di akhirat nggak ada lagi. Orang kalau sudah meninggal, semua penyakit tidak ada, postur tubuh semua akan sama, nggak ada lagi masalah di akhirat. Ini cuma kehidupan dunia. Karena fisik yang kita pakai sekarang sudah saya jelaskan kemarin pada saat kita bahas tanda-tanda hari kebangkitan, bahwasanya kita akan bangkit dengan jasad yang baru, bukan lagi jasad kita sekarang. Jasad ini akan dimakan oleh tanah, gitu kan? Kita dibangkitkan dengan jasad yang baru Allah ciptakan, ditiupkan roh di mahsyar nanti. Itu semuanya sempurna fisiknya. Itu Pak ya. Silakan tadi. Silakan. Mu'minun bil ijabah. Sebenarnya dua-duanya sudah tepat. Beriman tentang adanya ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Selama syarat doa itu dipenuhi, maka otomatis akan datang. Seperti gini, orang lapar, syaratnya supaya laparnya hilang, makan. Dan syaratnya makan, mengunyah, misalkan gitu. Menelan. Kalau dia ikuti syarat, dia akan hilang laparnya, sama dengan doa. Jadi beriman tentang adanya ijabah sebuah hal yang wajib, tidak bisa tidak. Nabi SAW menjelaskan tidak ada seorang muslim pun di muka bumi berdoa kecuali Allah akan ijabah. Masalah dihubungkan dengan husnudzan billah ini konsep dasar akidah, memang harus, ini bab lain. Masalah husnudzan billah, kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dia berhusnudzan kepada Tuhannya, bersangka baik dengan Tuhannya, karena semuanya pasti ada kebaikannya, semua pasti ada kebaikannya. Tidak ada sesuatu yang buruk di muka bumi di mata manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, mengawasinya, mengontrolnya, dan diikuti dengan hikmah yang luar biasa. Saya kalau tidak salah yang lalu sempat menceritakan kisah sahabat Arjurmi radhiyallahu anhu, di mana beliau matanya buta, tangannya putus dua-duanya, kakinya putus, tinggal di kemah sendirian. Sudah ceritakan belum yang lalu? Belum? Yang nggak hadir kali. Jadi beliau ini sahabat Nabi yang terkenal, ya. Beliau tinggal di kemah di wilayah Mesir, jauh sekali di padang pasir gitu. Ada seorang tabi'in menceritakan tentang kisah sahabat ini. Dia bilang, saya lagi naik kuda di salah satu padang pasir Mesir, tiba-tiba saya lewati sebuah kemah. Lalu saya tertarik untuk turun melihat kemah tersebut, karena di kemah itu ada suara seorang laki-laki seperti meminta tolong gitu. Saya pun masuk, lalu saya kaget melihat pemandangan seseorang yang matanya buta, dua-dua tangannya putus, kakinya putus. Waktu saya dekat orang tersebut dan saya lihat keadaannya luar biasa, ternyata dia bukan sedang meminta tolong, tapi dia sedang berdoa. Dia mengatakan, ya, sambil mengangkat dagunya ke langit. Ini orang matanya buta, tangannya putus, kakinya putus, sahabat ini, Al-Jurmi radhiyallahu anhu. Lalu dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ayat nih. Dia bilang, ya Allah, mudahkanlah aku agar mensyukuri nikmat-nikmatmu padaku dan kepada kedua orang tuaku dan masukkan aku ke dalam rahmatmu, gitu kan, bersama dengan orang-orang soleh di antara hamba-hambamu. Si tabi'in ini bilang, wahai bapak, kalau kita di Indonesia ya, wahai orang tua, apa yang kira-kira engkau mau syukuri sama Allah? Apa yang kau syukurin nih? Gitu. Matanya buta, tangannya putus dua-dua, kakinya putus dua-dua, di kemah sendirian. Nggak ada orang di kemah, sendirian pada saat itu. Langsung dia mengatakan, orang buta ini mengatakan, diamlah wahai anak muda. Dia tahu suaranya masih muda, diamlah wahai anak muda.
Bukankah Allah masih menggerakkan lisan saya sehingga bisa bersyukur, bisa menyebut namanya? Itu semua nikmat. Kalau seandainya seluruh dunia ini didatangkan untuk saya, tetap saja saya menganggap menggerakkan lisan saya adalah nikmat yang paling besar, gitu kan? Lalu kemudian orang ini tabi'in bilang, orang tua itu lalu berkata kepada saya punya anak laki-laki sudah 3 hari nggak balik, sudah 3 hari tidak balik, gitu kan? Coba kamu lihat di sekitar kemah, biasanya dia yang suapin saya, dia yang urus saya gitu. Maka kata orang ini tabi'in ini, baiklah, dia keliling, ternyata tidak jauh dari kemah itu ada satu anak muda jatuh lagi dikerumuni sama singa, diambil-ambilin dagingnya sama singa. Kata si tabi'in ini, kayaknya ini anaknya, karena ini padang pasir nggak ada orang hidup di sini gitu, pasti ini anaknya. Tapi bagaimana caranya saya ceritain ke orang ini? Udah matanya buta, tangannya putus dua-dua, kakinya putus dua-dua. Kemudian yang urus dia ternyata cuma anaknya ini yang kasih makan. Berarti sekarang sudah 3 hari nggak makan nih. Karena dia bilang sudah 3 hari anak itu hilang. Dia biasa memberikan makan dan minum kepada saya. Gimana caranya nih? Tapi saya harus ceritain. Dia bilang saya kembali ke kemah. Lalu saya bilang, wahai bapak, wahai orang tua, apakah kau mengenal Ayyub alaihissalam? Kata orang tua itu, tentu saja. Ayyub lagi dicoba sama Allah, gitu kan? Apakah menurut kamu cobaannya Ayyub lebih berat atau cobaanmu lebih berat? Maksudnya dengan kau buta, putus tangan gini. Kata orang itu, sahabat Nabi, dia belum tahu nih kalau ini sahabat Nabi. Dia bilang tentu saja Ayyub alaihissalam. Ayyub sampai belasan tahun dalam kondisi ditinggalkan kaumnya, meninggal 12 anak laki-lakinya, kena penyakit kusta, ditinggalkan oleh kaumnya. Ringkas cerita adalah Ayyub lebih berat. Lalu kata tabi'in ini, menurut kamu Ayyub lakukan apa? Kata orang itu, tentu saja bersabar, gitu kan? Tentu saja bersabar. Maka kata tabi'in ini, bersabarlah kalau begitu. Ikutilah Ayyub alaihissalam agar Allah berikan kau pahala yang besar karena anakmu dimakan oleh singa. Kata anak orang ini tabi'in ini bilang, saya kaget. Orang ini bukan nangis, bukan lalu mengatakan, Alhamdulillah yang telah mengutus, yang telah mengaruniakan saya anak yang tidak pernah membangkang dengan saya. Artinya selama dia hidup anak itu baik sama saya. Sekarang mati berarti sudah masuk surga dia, gitu loh. Maka orang ini tabi'in ini bilang, subhanallah, saya bangga betul lihat orang ini. Gak lama kemudian orang itu mengucapkan syahadat lalu meninggal dunia. Lalu saya bilang pada diri saya sendiri, gimana caranya saya urus nih satu orang nih. Di padang pasir sendirian, saya tidak tahu siapa dia, gitu kan. Mau dibawa juga ke kota, kotanya masih jauh. Dia bilang tiba-tiba ada 4 orang lewat berkuda nggak tahu dari mana. Turun dari lewat kemah terminal, saya mengatakan alhamdulillah ada orang, saya dekatin mereka, sebentar berikan salam, tolong bantu saya. Kata mereka, kenapa kamu? Dia bilang dalam kemah ini ada orang yang aneh, asing, matanya buta, tangannya putus, kakinya putus, meninggal dunia tiba-tiba dan anaknya dimakan singa di dekat kemah. Kata mereka, mana orang itu? Kata 4 orang ini. Lalu mereka turun. Waktu itu kebetulan sudah ditutup dengan selimutnya, ada selimut itu kain ditutup. Buka mukanya, begitu dibuka, keempat-empatnya ciumin orang ini. Sambil menangis, mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata si tabi'in ini, ada apa kalian? Apa kalian kenal orang ini siapa? Dia bilang, kau tidak tahu orang ini? Ini Al-Jurmi, sahabat Nabi SAW. Orang ini matanya buta seperti ini, justru Allah mau selamatkan dia karena tidak pernah lihat yang haram selama dia hidup. Tangannya putus justru karena Allah mau dia tidak memegang sesuatu yang haram. Kakinya putus justru karena Allah mau dia tidak melangkah ke tempat yang haram. Maka pasti dia masuk surga gara-gara itu. Sudah sahabat Nabi, matanya, tangannya, kakinya nggak pernah maksiat. Artinya apa? Kita ambil pelajaran dari kisah ini. Ternyata Allah pun mencacatkan buta matanya itu dengan hikmah yang luar biasa, gitu kan? Hikmah luar biasa. Jadi kadang-kadang kita jangan menganggap dengan kita normal berarti kita lebih baik daripada orang cacat. Belum tentu, akhi. Belum tentu, ukhti. Bisa saja dia malah Allah angkat derajatnya dengan itu, gitu kan? Jadi kadang-kadang kita keluar dari pemikiran kita ya, yang semestinya mengikuti kontrol agama ini, keluar dengan pemikiran manusia sehingga kita akhirnya tidak memahami masalah itu. Jadi berhusnudzon dengan Allah itu sangat penting. Allah lebih sayang kepada kita, teman-teman sekalian, dibandingkan sayangnya ibu kita kepada kita. Hadis banyak masalah itu kan. Di antaranya pada saat dalam satu peperangan, ada seorang ibu, tawanan nih. Ibu ini orang kafir, ditawan oleh pasukan muslimin. Lagi debu banyak, keringatan orang-orang pada saat itu.
Ada anak kecil, ada perempuan, ada laki-laki, tawanan perang. Lagi digiring oleh para sahabat. Ada satu ibu rupanya, ibu ini lagi menyusuin dan bajunya basah dari ASI. Rupanya ibu ini masuk dalam tawanan dan dia kehilangan anak yang sedang dia susui. Maka ibu ini keliling di tawanan-tawanan tersebut, ada anak kecil dilihat, diangkat, dibalik, bukan anak dia ditaruh lagi. Terus dia keliling. Nabi SAW lihat perilakunya ibu ini dan tahu kalau ibu ini lagi cari anaknya. Maka kata Nabi SAW, perhatikan ibu itu. Kepada beberapa sahabat di sebelah beliau. Maka mereka pun memperhatikan, pasti ada sesuatu hukum yang Nabi SAW ingin sampaikan. Ibu ini angkat anak balik, bukan anaknya, dicari banyak anak-anak, ada banyak anak-anak di situ. Sampai hanya dia angkat satu anak, dibalik ternyata anaknya dia. Waktu dia lihat anaknya, bayangkan kalau kita jadi posisi ibu ini, wajar. Dia langsung peluk sambil menangis, terus dibuka bajunya, disusuin di depan orang. Dia jadi sudah hilang rasa malu memperlihatkan dadanya ke orang, itu sudah tidak ada lagi di kancah peperang. Karena dia tadinya pikir anaknya ini akan hilang, gitu kan. Walaupun dia sembunyikan, ditutupin. Tentu Nabi SAW dan para sahabat tidak menyaksikan masalah itu, tapi dalam riwayatnya dikatakan dia membuka pakaiannya dan menyusuinya sambil mendekapnya, gitu kan. Tapi sini disusui di depan orang. Kata Nabi SAW, saya ingin tanya kalian, kalau seandainya kita bakar api, buat kayu bakar, kita bakar api, kemudian kita suruh ibu itu buang anaknya di api, apa dia mau lakukan? Kata para sahabat, tentu saja tidak ya Rasulullah. Dia baru kedapat anaknya, baru disusuin, terus kemudian mau disuruh, bukan kita yang bakar ya, suruh dia yang buang anaknya. Kata para sahabat, tidak mungkin ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, Tuhan kalian Allah lebih sayang kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah nggak mau kita masuk neraka. Buktinya teman-teman sekalian, 70 tahun kita berbuat dosa, hari pertama tahun 71 tobat nasuha, demi Allah bersih itu 70 tahun. Dan bisa masuk surga dengan itu. Walaupun derajatnya beda dengan orang-orang yang sudah berbuat lama. Tapi kasih sayangnya Allah luar biasa. Jadi nggak ada yang masuk neraka kecuali memang dasarnya orang bobrok udah. Jadi memang harus bersangka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlal, siapa lagi tadi? Sebelahnya. Orang lain dihukum mati lah. Jangan bilang saya. Minggu depan. Tergantung niat. Kalau niatnya ikhlas, insya Allah diterima. Walaupun. Jadi walaupun dia sudah, itu sebenarnya eksekusi, dibunuh, dipenggal, ditembak, itu memang itu proses dia mati. Tapi di sniper, dipenggal atau tidur di ranjang, tetap pada detik itu dia akan mati. Itu poin penting ya. Jadi maksudnya itu prosesnya saja, dieksekusi atau tidak, tetap dia akan mati kalau ajalnya datang pada saat itu. Masalah amal dia kerjakan, baik ada eksekusi atau tidak, gitu kan, tetap akan diterima selama syaratnya dipenuhi. Ikhlas, benar ikutin syarat dan rukun. Misalnya sholat, tutup aurat, masuk waktu, gerakan bacanya benar, diterima sama Allah SWT. Selama memang dia belum meninggal, insya Allah diterima. Ada lagi? Alhamdulillah, sudah nggak ada? Baik kalau begitu. Kita tutup sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah apa yang kita bahas, dan saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu sekalian untuk di bulan Sya'ban ini banyak justru melatih diri ibadah supaya bulan Ramadan terbiasa. Karena banyak kaum muslimin, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, di bulan Sya'ban itu adalah banyak orang lalai. Banyak orang yang lalai karena dianggap Ramadan aja nanti dia sekalian saya ibadah. Itu salah, itu kan. Maka Nabi SAW mencontohkan justru di bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Bahkan dalam banyak riwayat Bukhari dikatakan, Aisyah berkata radhiyallahu anha, tidak pernah saya melihat Nabi SAW berpuasa sebanyak bulan Sya'ban. Riwayat lain dikatakan, Aisyah berkata, Nabi SAW berpuasa ya yang full satu bulan itu hanya Sya'ban dan Ramadan, gitu kan. Jadi memang ada yang Nabi SAW lakukan di bulan Sya'ban yang semestinya kita lakukan ya. Artinya kita memperbanyak ibadah, jangan justru kendor, jangan mengatakan nanti Ramadan. Biasanya orang kalau Ramadan, di hari pertama Ramadan baru mau picu dirinya, itu berat. Karena
sudah wajib pada saat itu kan. Tapi kalau dari sekarang dia sudah melatih dirinya, ya sudah biasa dia lakukan. Orang yang sudah biasa masuk masjid, tiba Ramadan udah biasa aja dia masuk masjid, gitu kan. Orang yang biasa ngaji, khatam Quran sudah biasa aja di bulan Ramadan. Orang yang biasa puasa sunnah biasa aja Ramadan. Tidak ada beban buat dia, tidak ada sesuatu yang menjadi masalah yang dia harus baru melatih dirinya. Jadi ini termasuk hal mendasar yang mesti semestinya kita jaga gitu ya.